Monsinyur, para romo, ibu suster, bruder, frater, bapak. Saya akan melanjutkan beberapa slide berkaitan dengan pemahaman, pendalaman pemahaman, yaitu beberapa sudut pemahaman munculnya devosi dalam gereja Katolik. Pertama, sudut historis liturgis. Devosi sebenarnya telah tumbuh dalam gereja sejak awal mula, sudah sejak abad pertama. Pasti penghormatan kepada Bunda Maria misalnya itu sudah ada. Tampak dalam Lukas bab 1 ketika Elizabeth menghormati Ibu Maria, itu jelas menggambarkan penghormatan umat perdana kepada Ibu Yesus Tuhan kita. Tetapi yang sangat terkenal juga adalah relikwi para martir. Yang saya baca itu bagaimana Santo Polikarpus itu dibakar dan tulang-tulangnya diselamatkan oleh orang-orang Katolik untuk dihormati. Pembangunan gedung gereja juga kita ketahui umumnya berpusat pada altar, dan altarnya itu dibangun di atas martir, kuburan martir. Yang paling jelas itu Santo Petrus, Basilik Santo Petrus itu kan altarnya di atas makamnya Santo Petrus. Hanya kemudian karena kemartiran tidak selalu terjadi, lama-lama altar cukup punya relikwi. Tapi mencari relikwi santo santa para martir juga tidak mudah. Lama-lama tidak menjadi syarat tetapi menjadi sangat dianjurkan. Maka asal diberkati oleh uskup, gereja itu, altar itu sudah sah jadi pusat gereja itu. Itu perkembangan penghormatan ternyata dari devosi kepada relikwi masuk ke altar, masuk ke pembangunan gedung gereja yang intinya untuk merayakan Ekaristi. Jadi nggak terpisah dengan devosi. Lalu pada abad patristik dan pertengahan, devosi Maria semakin merebak. Tadi saya sebut Konsili Efesus berkaitan dengan Nestorian yang menolak Maria sebagai Bunda Allah. Tapi di Efesus itu kan kota yang sebenarnya sangat devotif kepada Ibu Maria. Jadi itu juga teknik politis untuk mengegulkan ajaran tentang Maria Bunda Allah diadakan di tempat umat itu menghormati Bunda Maria. Jadi kalau di Efesus lalu Bunda Maria tidak dianggap sebagai Bunda Allah, itu akan didemo berjilid-jilid oleh orang-orang Efesus. Jadi itu teknik ya, kalau mau menyelenggarakan sidang apa, sinode apa, itu kan juga sebenarnya tempat itu juga ikut menentukan. Akhir zaman patristik menjelang abad pertengahan, Paus Gregorius Agung wafat tahun 604 ya, memadukan perayaan liturgi dan kesalehan umat. Budaya-budaya dipertimbangkan masuk dalam liturgi. Saya membaca salah satu pesan Santo Gregorius Agung kepada para misionaris ke England. Mereka intinya jangan menghancurkan kuil-kuil, tapi lestarikan kuil-kuil itu, dan dalam tanda kutip baptislah menjadi tempat-tempat suci untuk Tuhan Yesus. Hormatilah tempat itu, tapi sekarang sasarannya yang diubah. Itu pula yang sebenarnya menjadi praktek di banyak tempat. Banyak sekali tempat-tempat ziarah didirikan di tempat-tempat yang semula memang menjadi tempat-tempat keramat orang-orang setempat. Sendang Sono itu kan tadinya memang tempat untuk banyak nyepi dan nenepi. Nenepi tahu ya, nenepi itu
cari keheningan untuk puasa, meditasi, semedi ya bahasa Jawanya. Itu tempat di situ. Banyak tempat ziarah mula-mula seperti itu. Budaya-budaya dipertimbangkan masuk dalam liturgi seperti prosesi, lagu Gregorian dan seterusnya. Memang Gregorius Agung terkenal dengan peninggalannya lagu-lagu Gregorian. Dia bukan sebagai penemu tapi sebagai yang mengumpulkan dan memberi nama musik-musik itu. Ini dari sudut historis liturgis. Lalu satu slide lagi. Kok satu kali, beberapa kali lagi. Ada beberapa ya. Namun devosi mengalami booming saat abad pertengahan, yaitu ketika liturgi barat dirasakan terlalu kering, asing dari umat. Umat teralienasi, teralienasi. Kita tahu saya kira dari pelajaran sejarah liturgi, ketika bahasa Latin itu digunakan, sebenarnya yang melatinkan itu sudah mulai abad 2, abad 3, tetapi kemudian Kaisar Carolus Agung memaksakan liturgi ritus Romawi sebagai satu-satunya ritus di liturgi gereja barat. Sehingga banyak ritus lain yang mati. Lalu Gregorius ke-7 itu menjadi paus yang praktis membuat kuatnya Vatikan, dan dia mengundangkan semua buku-buku liturgi harus di-ACC oleh Vatikan. Itu Gregorius Agung, Gregorius ke-7, abad 11 atau 12 macam itu. Termasuk di situ bahasa Latin sebagai bahasa liturgi. Maka sungguh-sungguh umat menjadi sangat teralienasi karena bahasanya udah nggak tahu. Misalnya seperti itu, sebenarnya ketika romonya itu dulu modelnya membelakangi umat, altarnya itu disatukan dengan dinding itu, gereja itu, depan itu, ada teologi yang melatar belakanginya, yaitu kekudusan Allah yang sangat diagungkan, di lain pihak umat yang berdosa. Bahkan pada abad pertengahan itu, umat dipandang sebagai orang-orang berdosa. Orang berkeluarga itu dianggap berdosa. Bahkan umat dianggap sebagai warga kelas 2. Itu nampak misalnya bagaimana paham tentang teologi perkawinan pada waktu itu. Bahkan di skolastik pun itu dikembangkan. Perkawinan itu yang utama adalah keutamaannya karena menambah jumlah umat. Jadi lebih dilihat aspek prokreasinya. Bahwa cinta itu sendiri itu suci dan mestinya menjadi pertimbangan pertama dalam perkawinan itu belum. Justru karena memang perkawinan dianggap pada waktu itu sebagai sesuatu yang lemah. Karena umat itu berdosa dan Tuhan terlalu kudus, maka dijauhkan. Lalu bahkan sampai sekarang pun di beberapa tempat gereja yang kuno, saya pernah masuk beberapa tempat di Eropa itu, masih ada ininya, pagernya itu. Ya, ada pager. Pemisahan yang sangat ekstrim. Di situ juga sekaligus eklesiologinya lain. Eklesiologi yang sangat klerikalis, piramidal, dan umat itu memang warga kelas 2. Sekarang kan eklesiologinya komunio, sangat umat Allah yang sangat terasa. Akibatnya umat melibatkan diri pada devosi yang mudah dan afektif. Liturgi untuk klerus, devosi untuk umat biasa. Selain itu juga ingat, pemahaman atas kitab suci juga berpengaruh.
Macam-macam ulah kesalehan devosi menjamur di abad pertengahan. Seperti devosi Ekaristi, adorasi, prosesi, ritus pemberkatan, pemantapan saat-saat kudus, bahkan devosi populer tertentu punya triduum, oktav. Jadi dulu ada beberapa oktav ya. Sekarang kan cuma Natal dan Paskah. Dulu beberapa hari raya itu punya oktav. Ada novena dan ada bulannya sendiri. Begitu hingga Pravatikan kedua. Jadi dari segi sejarah, saya katakan tadi ya, dari sudut historis liturgis, memang penekanan yang sangat kuat pada liturgi yang terasing dari umat. Saya membaca salah satu tulisan dalam sejarah teologi liturgi itu, saya lupa penulisnya namanya, tapi ada di bukunya Cupungko itu, sebuah bunga rampai. Tapi dia mengatakan bahwa usaha pembaruan liturgi yang paling utama akhirnya memang menyangkut soal partisipasi umat. Bagaimana liturgi selama ini kurang melibatkan umat pada abad pertengahan. Maka ketika Vatikan kedua itu kan umat dilibatkan. Gerakan pembaruan liturgi itu kan punya dua sasaran. Pertama, supaya umat sadar akan apa yang dirayakan. Dan yang kedua, umat bisa berpartisipasi. Supaya sadar dan paham apa, maka bahasa daerah itu diperkenankan. Lalu bisa mengerti apa yang terjadi saat perayaan liturgi. Yang kedua tentu saja partisipasi, lalu bisa melibatkan diri. Ikut nyanyi, ikut mendoakan, doa-doa tertentu, nyanyi Bapa Kami, dan seterusnya. Nah, sejak Vatikan kedua, kesadaran sentralitas dan pentingnya perayaan liturgi, tempat misteri Paskah dalam hidup gereja dan perayaan liturginya, tempat kitab suci dalam hidup gereja dan seterusnya sangat penting dan pantas disyukuri. Jadi, perayaan liturgi, terutama yang berpusat pada misteri Paskah itu kembali disadari. Di abad pertengahan, yang dipahami hadir dalam perayaan liturgi itu buah-buah penebusan Kristus. Pengudusannya, pengampunannya, pengudusan, pengampunan, kesucian, bahasa lain ya dari kekudusan ya. Lalu pengampunan dosa tadi sudah, lalu buah-buah lain, kedamaian, pokoknya buah penebusan Kristus. Tapi Kristusnya sendiri, tapi misteri Paskahnya sendiri itu tidak disadari dalam pengertian yang formal. Jadi dengan lain kata, kalau kita sekarang biasa mengatakan dalam perayaan liturgi itu Kristus sungguh hadir, itu sebenarnya bahasa yang biasa pada abad-abad awal, tapi enggak biasa di abad pertengahan, baru dibiasakan lagi di abad 20 dengan teologi misteri dari Odo Kassel. Saya disertasi tentang Gottlieb Söhngen lawan diskusinya Odo Kassel, dan memang itu menjadi poin sumbangan utama dari teologi misteri. Lalu tempat kitab suci ini juga berkat pengaruh gerakan ekumenis. Jadi pada awal abad 20 itu terjadi macam-macam gerakan pembaruan liturgi. Tapi ada sementara orang, bahkan pastor yang malah kemudian menolak devosi, meniadakan dan bahkan melarang kegiatan devosi umat yang jelas-jelas dianjurkan dan menurut ketetapan tahta suci. Maka romo-romo yang pernah berkarya di formasi, tadi saya ketemu Romo Toto ya, yang dulu rektor, itu di belakang itu, seminari tinggi, betapa pentingnya ngajari para frater itu berdevosi. Kadang-kadang kalau seperti kita mengajar anak itu kadang-kadang harus diwajibkan dulu, tapi lama-lama diharapkan muncul kecintaan ya, muncul kecintaan.
Tapi seperti saya katakan tadi, kita sebagai gembala hendaknya sungguh terbuka, open minded, tapi juga tetap mengawasi dalam tanda kutip, mengawal lah ya. Hal-hal yang tidak terlalu atau berlebihan lah. Direktorium 46 mengatakan mereka lupa bahwa berbagai bentuk kesalehan umat tersebut telah menopang hidup rohani umat beriman dan menghasilkan buah-buah rohani yang tak ternilai, memberikan sumbangan penting dalam menjaga dan melestarikan iman dan penginjilan. Saya mendapat cerita, kalau tidak salah ya, dari teman-teman Korea. Jadi Injil itu dikenal di Korea Selatan, di Korea ya. Dulu itu justru oleh awam. Ketika mereka waktu itu zaman Matteo Ricci apa itu? Matteo Ricci benar ya. Itu mewartakan Injil di Cina. Ada orang-orang Korea karena hubungan dagang dan seterusnya datang, lalu tertarik dengan model Katolik itu. Lalu mereka membawa ke komunitas mereka. Ada, ya kalau bahasa kita ya ada agama baru lah begitu. Memperkenalkan tanda salib, lalu doa-doa devosi Bapa Kami Salam Maria. Bahkan ada yang memperkenalkan misa-misanan. Tapi tentu saja nggak sah ya. Bagaimana orang-orang di situ hidup dari apa? Iman yang sangat sederhana, dari devosi, dari doa-doa tadi, dari praktek devosi Salam Maria, doa Rosario dan seterusnya, dihidupi katanya sampai 200 tahun. Sampai akhirnya datang misionaris yang mendengar, datang ke sana dan mulai menata ngajari yang benar. Lalu mulai saat itu gereja itu berkembang. Meskipun tetap pengalaman penganiayaan sehingga ada Santo Andreas Kim yang dimartir itu. 200 tahun umat hidup tanpa sakramen, tanpa liturgi. Tapi karena hidup dari Injil, dari kitab suci, khususnya dari devosi-devosi. Fakta itu menarik, saya pernah mendengarkan dari teman-teman Korea. Ada ya model seperti itu. Kasarannya, nyun sewu maaf, moga-moga gak terjadi. Seandainya ini tiba-tiba dibom, bleng gitu. Bapak Uskup baru, para pastor termasuk saya, moksa. Lalu kan pasti heboh ya. Wah ini pelayanan umat tidak serta-merta bisa ditangani toh. Tapi untung memang nggak boleh ada misa karena nggak ada romonya kecuali dari keuskupan lain lalu membantu. Tapi kan untung ada devosi. Nah itulah yang menghidupkan. Ini sudut historis liturgis. Sekarang sudut antropologis. Nyatanya liturgi gereja tidak bisa menampung seluruh segi kemanusiaan kita. Manusia terlalu kompleks secara manusiawi dalam hubungannya dengan sosial, budaya, kerinduan-kerinduan batinnya. Liturgi itu kan sangat agung, sangat penting, tetapi kalau misa kan nggak bisa atau harian itu 1 jam, rata-rata setengah jam selesai. Apalagi kalau misa di susteran, susternya itu lari ke sekolah. Maka romo yang disukai itu romo-romo yang misalnya cepat, walaupun khotbahnya nggak mutu tapi karena cepat itu dicintai itu. Seneng ya, romone kayak romo, apa? Cepet misalnya. Kalau susteran yang sepuh kayak pengalaman saya di Santa Ana Bintang Samudra itu, romo yang disukai itu romo yang suaranya keras. Yang lucu tuh sharingnya Monsignor Ruby dulu waktu masih
Jadi sana itu pas memberi komuni itu tubuh Kristus itu susternya tua itu mengatakan nek khotbah ra suwe-suwe. Pas komuni itu. Khotbah ra suwe-suwe. Tapi intinya setiap kelompok entah suku, entah kelompok kategori tertentu itu ada devosi tertentu yang cocok dan itu harus kita beri tempat karena semuanya memang masing-masing ada nganunya, ada kecocokannya. Bahkan teman-teman pengusaha itu sangat murah hati. Kerja sampai sore langsung datang ke kita untuk yang namanya di Jakarta itu sangat sep cap itu loh, ya. Itu kan sangat hidup. Itu orang-orang yang sibuk semua loh itu. Saya kenal orang-orang yang aktif di situ. Nah ini karena apa? Karena ada dambaan-dambaan batin yang tak tertampung dalam liturgi yang memang dibatasi waktu. Devosi mampu menampung kebutuhan afektif dan batin dalam relasi dengan Allah. Bila liturgi Romawi, khususnya Barat cenderung berciri kering dalam tanda kutip, doa-doanya padat, singkat, rasional, sistematis, maka devosi itu memberi ruang gerak yang longgar, afektif, spontan, dan mudah. Contoh pengaruh Romawi terhadap bahasa dalam masyarakat itu apa? Bahasa hukum. Karena memang model yuridis itu kan dari Roma. Terkenal dengan strukturnya yang kokoh, tapi bahasanya memang dasar hukum itu kan nggak boleh. Kalau bisa jangan sampai istilahnya pasal karet, itu jelas pada maksudnya. Tapi karena padat, singkat, jelas, kadang-kadang lalu aspek kembangan, aspek apa? Ya bumbu-bumbu itu tidak ada. Itulah yang membuat liturgi Romawi cenderung berciri kering. Saya beri tanda kutip karena orang juga tetap bisa menghayati liturgi dengan sangat devotif. Maka penting sekali kita pun punya devosi terhadap liturgi dalam pengertian sikap devotif terhadap liturgi. Bagaimana cara kita berlutut, bagaimana cara kita menggerakkan tangan. Kalau Romo yang gini, Roh Kudus amin, rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh saudara-saudara. Marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati sambil mohon berkat Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Saya mengaku Allah yang tanpa jeda. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, marilah berdoa. Selak mancing Romone. Selak mancing. Itu namanya nggak punya sikap devotif. Misalnya Romo, doa pembuka itu kan marilah berdoa, kan harus hening dulu. Saat kesempatan umat untuk menyampaikan wujud doanya masing-masing. Tapi juga tidak diharapkan doanya panjang, dalam wujudnya itu panjang. Cukup Tuhan mohon damai, Tuhan mohon rukun, gitu aja. Ya, Tuhan saya mohon kedamaian, kerukunan, semoga orang-orang yang hutang pada saya ingat. Kayak itu novena di Pos Sarang itu Romo-Romo Surabaya cerita ke saya. Romo, pas pembacaan wujud itu lucu Romo, pernah terjadi sungguh-sungguh apa Romo? Jadi pas doa wujud-wujud itu, mohon semoga yang hutang ingat pada hutangnya. Lalu pada bagian lain, semoga yang menghutangi lupa. Romo gawe-gawe gak bilang gitu. Ndak Romo bener. Apa ya ono ya gitu. Lucu wujud kok kaya ngono. Ya, devosi umat itu.
devosi pada wujud. Bagaimana Romo-romo mendoakan misa, doa-doa dengan penghayatan. Saya tuh kalau ngajari para frater pas latihan misa itu, misa kayu itu, tolong para frater kalian berdoa sendiri. Bukan hanya membacakan doa tapi berdoa sendiri. Maka itu akan, ketika Anda berdoa, itu auranya itu kena pada umat. Orang itu terasa orang itu berdoa. Orang ini tanpa hati. Orang ini cuma sambil lalu. Ada Romo yang dulu tidak tahu kenapa ngantuk. Kemudian pas Injil, sudah Injil, mari kita renungkan sendiri. Dia duduk, tidur. 5 menit, 6 menit, 7 menit, 8 menit, lewat. Akhirnya ada suster berdiri, terus Mas Dinari, Romonya dibangunkan. Dibangun terus, dia bangun. Aku percaya. Ada itu. Tapi kalau pas ngantuk itu memang anu kok ya, apa? Ngantuk ya ngantuk. Ya ngantuk. Tapi kayak lama gitu loh pas ngantuk. Padahal ya jane urung suwe, ini koyo suwe banget. Saya pernah habis nonton wayang, itu masih di paroki sebelum studi dulu waktu itu. Nonton wayang tuh mimpin misa itu pas mari kita hening sejenak untuk mengakui dosa-dosa kita. Pas Mbak Purwa itu saya mengaku. Aku rada isin ning jane isin aku jane. Contohnya rosario yang cuma mengulang-ulang Salam Maria itu kan sederhana, spontan, afektif. Yang penting perasaan. Jadi devosi itu memang begitu. Jadi secara antropologis memang sesuai dengan kebutuhan dan kerinduan batin secara manusiawi. Kemudian sudut agama kerakyatan. Meski sudah beragama Katolik dan bahkan agama besar lainnya, seseorang masih tetap memiliki akar religi budaya asli yang lokal. Contoh orang Katolik Jawa yang suka keheningan, ketenangan, tindakan menyembah. Setiap religi budaya lokal selalu memiliki keterbukaan kepada yang transenden. Inilah yang lebih mudah diadaptasikan ke devosi yang aturannya memang lebih longgar. Saya beri contoh seperti yang sudah saya sebut berkali-kali, banyak tempat ziarah tadinya adalah tempat ziarah agama asli atau lokal. Para Romo misalnya ya, ini contoh bagaimana saya menginkulturasikan di Keuskupan Agung Semarang. Di TPE kita juga yang TPE 2020 itu pas elevasi hosti suci konsekrasi ya, ingat ya, habis terimalah dan makanlah inilah kamu semua, inilah tubuhku yang serahkan bagimu, itu kan terus diangkat. Di TPE itu apa? Umat memandang sakramen. Tahu enggak? Ini warisan Barat mengenai makna menghormati. Jadi menghormati itu memang kalau kita diajak omong justru memandang. Neng beda tetapi lain kalau orang Jawa. Saya masih ngalami kalau omong dengan Pak D yang sangat Jawa dan kami hormati, saya harus menunduk. Enggak boleh ada jawaban boten. Nggih Pak D. Kowe liya wektu ora telat meneh. Nggih Pak D. Nggih ngono. Perkara ngurang lakoni soal liya. Tapi memang begitu Jawa itu ya ada jeleknya juga. Hanya bagus di depan tapi di belakang sok lain ya. Tapi yang mau saya katakan, cara menghormat kami itu justru menunduk. Maka ketika dalam konteks TPE, selalu saya katakan, TPE itu menganjurkan kita memandang untuk menghormati sakramen Maha Kudus. Jadi inti pokoknya menghormati. Tapi bagi Bapak Ibu yang Jawa, dan menghormati berarti menunduk dan menyembah, lakukan itu dengan
dengan tenang, itu bukan kesalahan. Jadi kadang-kadang orang menyamakan, wah tidak mengikuti TPE, kosek, mengkondisik. Tidak mengikuti TPE itu kalau membuat doa syukur agung sendiri, kalau urutannya lain. Enggak, cuma tata gerak itu memang sifatnya sangat kultural. Maka ketika ada orang pas lalu gini, enggak apa-apa, yang penting intinya sama, yaitu menghormat. Maka kalau kita, ya tergantung Romo terserah ya, Romo lebih melihat kaku, saklek, atau pokoknya harafiah atau makna. Kan terjemahan itu kan ada dua macam, ya, idiomatik, ad sensum, dan literer, yaitu ad literam, harafiah. Maka sebenarnya memandang itu kan sebenarnya warisan Barat memang. Tapi cukup banyak dari kita juga biasa ya. Sekarang kalau diajak omong kita memandang. Ya monggo, terus kalau cocok silahkan. Pokoknya itu yang penting hatinya kita menghormat. Tapi orang-orang Jawa yang sepuh-sepuh itu dan mereka begini tetap saya benarkan. Mboten napa-napa Pak, mboten dosa menika. Dosa niku nek jenengan ngapusi utawi mboten nderek mesuci ya niku lajeng lebih salah. Mboten napa namung kula pancen ngurmati Gusti kanthi ngeten niki. Nggih pun saya to. Bagus to itu, Pak. Beda kalau Anda itu menunduk sambil ngelimpang, salto atau wah itu geger segereja ya, jangan itu. Seperti doa Bapa Kami, itu kan umat disarankan tetap gini ya kan. Tapi ketika ada yang tanya, Romo kami suka gandengan dengan keluarga, gimana Romo? Ya silahkan. Asal jangan gandeng istri orang. Jadi hal-hal gitu itu saya agak memberi ruang. Kecuali jenengan buka tangan sambil Bapa Kami yang ada di surga, deal gitu lalu sampingnya kena dan KO semua itu. Mboten Romo, enggak Romo ya itu. Jadi memang baik kalau kita selalu memahami isi pokok makna di balik itu. Sudut agama kerakyatan, bahwa setiap bangsa, umat itu tidak bisa dipisahkan dari akar religius budayanya. Seperti ini. Kok selamatan? Selamatan ya, selamatan. Selamatan. Saya kira di sini banyak ya, selamatan. Biasanya kita bedakan dua, selamatan sacara Katolik dan menurut adat setempat. Biasanya kalau di tempat kami itu mungkin di sini juga jam 4 sore itu ngundang tetangga non Katolik. Yang mimpin mungkin mudin, enggak apa-apa. Nah, nanti jam 7 malam misa di rumah, biasanya kami gitu. Nah, itu selamatan secara Katolik. Tapi semua orang Katolik paham. Baru mantep kalau sudah misa. Selalu saya katakan, misa itu bisa Anda wujudkan di gereja, itu nilainya sama. Tapi memang tidak marem kalau tidak di rumah. Dan lingkungan juga lebih senang kalau ada di rumah karena ada makan malam gratis ya kan. Pakai makan malam biasanya. Itu nyenengke wong akeh lho itu, makan malam itu. Iya. Pastoral itu. Nah, sekarang beberapa sikap pada zaman ini terhadap gerakan devosi dari Direktorium nomor 50-57. Pertama, ada sikap curiga terhadap gerakan devosi sebagai yang berlawanan dengan iman dan liturgi gereja. Di sini dilupakan bahwa devosi adalah suatu realitas gerejawi yang diilhami oleh Roh Kudus. Saya yakin tidak ada hal baik yang tidak berasal dari Allah. Pasti dibangkitkan oleh Roh Kudus.
Bahwa para romo itu pengen mengembalakan umat dengan sebaik-baiknya, dengan jatuh bangun, itu pasti dari Roh Kudus. Bahwa banyak orang ingin berdoa dengan caranya masing-masing, pasti dari Roh Kudus. Memang bisa salah atau kebablasan. Realitas buah-buah rahmat dan kesucian yang telah dihasilkan oleh kesalehan umat sepanjang sejarah gereja. Dan dimensi afektif dan cita rasa sebagai bagian hidup iman. Jadi di sini saya mengutip dari catatan direktorium itu, buku ini nomor 50-57, jangan melupakan manfaat baik, sumbangan baik dari devosi sebagai realitas gerejawi yang dialami oleh Roh Kudus. Misalnya gerakan karismatik, itu jelas fokusnya Roh Kudus. Saya kadang-kadang diminta bicara, memberikan renungan, saya kalau bisa saya datang. Tapi saya pribadi memang tidak terlalu menikmati. Pribadi saya ya. Saya lebih menikmati model hening, model apa? Model taise mungkin saya lebih menikmati. Adorasi pun saya lebih senang hening sendiri daripada ada nyanyian dan doa-doa. Tapi sebagai gembala ya itu harus datang untuk memberi arahan pada mereka. Tidak harus sesuai dengan seleraku pribadi, tidak harus. Tapi saya percaya gerakan karismatik, KTM, KI, dan macam-macam gerakan devosi itu sungguh-sungguh digerakkan oleh Roh Kudus. Bahwa ada orang aneh, tiba-tiba doa langsung menggelepar, dan kayak apa itu, kesurupan karena kemasukan roh. Saya itu terkesan jawabannya Monsinyur Emeritus Jayapura itu, Leo Laba. Beliau, saya pernah ceramah di waktu beliau masih di Jayapura, ceramah untuk kelompok karismatik. Saya datang di sana waktu itu. Lalu beliau ditanya, bagaimana nih kelompok karismatik? Kurangnya aneh-aneh. Ada yang bilang gitu. Terus Monsinyur mengatakan begini, ya perlu dibedakan antara kelompok karismatik yang memang direstui gereja dan orang anehnya itu. Namanya orang aneh itu dimanapun ada. Romo-romo juga ada yang aneh kok. jadi namanya orang aneh itu dimana-mana ada. Memang benar juga kan? Di kelompok manapun ada orang aneh. Itu bukan hal yang aneh ya. Coba tiap kongregasi juga ada yang romo aneh toh? Ya. Sudah ada lah. Tuhan tuh mengirim orang-orang aneh di mana-mana kok. Sikap berlebihan terhadap devosi, itu dua hal yang bertolak belakang. Pertama curiga, ambil jarak. Yang kedua malah sikap berlebihan terhadap devosi yang justru merugikan penghayatan liturgi gereja. Yaitu tadi memasukkan devosi-devosi begitu saja merusak pakem liturgi. Di sini dilupakan bahwa liturgi itu puncak dan sumber dari seluruh kegiatan gereja. Contohnya itu tadi, pernah saya itu mendapat teks misa, rencana misa novena, lalu Salam Maria itu pembuka itu 10 Salam Maria, sebelum kemuliaan 10 Salam Maria, pas doa umat 10 Salam Maria, sudah komuni 10 Salam Maria, itu. Wah langsung saya corek, enggak bisa ini, namanya ini devosi ngerusak pakem liturgi. Ekaristi itu sudah satu pakem, satu kesatuan. Nah kami boleh rosario, boleh, saat durunge misa, rampung kesek, aku bilang gitu.
Gitu ya Romo, iya. Jalan salib Romo boleh sebelum misa, jalan salib 2 jam 3 jam silahkan sampai lempoh sampai lempoh sampai lumpuh. Enggak apa-apa. Enggak apa ya Romo ya, enggak apa-apa. Tapi capek Romo, ya makanya ya sak madya wae. Atau itu lebih puas ziarah. Misalnya anak-anak muda ziarah Sabtu Minggu ke suatu tempat ziarah, tapi melupakan pentingnya misa hari Minggu. Kalau di sana sudah janjian dengan Romo siapa, Romo A, B, C, D, silahkan. Tapi kalau saat mengajukan proposal itu, ini kamu kok melewati Sabtu siang berangkat, pulangnya Minggu sore. Kalian misa di mana? Anu Romo nanti lihat situasi. Enggak gitu, ini harus lihat situasi. Ini harus ditegur panitia ini. Cari Romo yang bisa misa di sana. Itu Romo-Romo yang muda, yang kategorial atau yang mungkin dekat di sana, misalnya. Kecuali membawa Romo sendiri ya, wah itu sip. Nah, misalnya gitu. Itulah sebabnya pendidikan liturgi dan tentang devosi sangat perlu bagi seluruh umat beriman, gembala dan umatnya. Maka sekarang ini kita sedang mendapat studi bersama mengenai liturgi dan devosi. Ini perlu bagi kita. Nah, ajaran kunci Konsili Vatikan kedua tentang ulah kesalian atau devosi umat, itu saya tulis komplit. Ulah kesalian umat Kristiani asal saja sesuai dengan hukum-hukum dan norma-norma gereja sangat dianjurkan, terutama bila dijalankan atau menurut penetapan tahta apostolik. Begitu pula ulah kesalian yang khas bagi gereja-gereja setempat memiliki makna istimewa bila dilakukan atas penetapan para uskup menurut adat istiadat atas buku-buku yang telah disahkan. Akan tetapi sambil mengindahkan masa-masa liturgi, ulah kesalian itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan liturgi suci. Sedikit banyak harus bersumber pada liturgi dan menghantar umat kepadanya. Sebab menurut hakikatnya hal besar liturgi memang jauh, hal besar liturgi menurut hakikatnya yang gimana tadi mau lagi? Sebab menurut hakikatnya hal besar liturgi memang jauh lebih unggul dari semua ulah kesalian itu. Kok rada bagus ini. Jadi intinya devosi-devosi itu harus memperhatikan masa-masa liturgi. Misalnya mengadakan ziarah sesuai dengan masa waktu Bunda Maria, misalnya Mei dan Oktober itu kan bagus. Meskipun tidak dilarang pada bulan-bulan lain, tapi akan jauh lebih bagus ditempatkan di sana. Lalu juga misalnya masa Prapaskah, itu kan tobat. Maka devosi yang paling cocok apa? Jalan salib misalnya. Jalan salib itu sebenarnya masuk sebagai devosi yang sudah mengikuti masa liturgi. Yang tidak diperkenankan itu jalan salib langsung disambung liturgi Ekaristi. Langsung persiapan persembahan. Wah ini romonya ngawur secara ngawur-ngawuran itu. Tenanan itu. Karena apa? Devosi tidak bisa mengganti liturgi sabda. Itu kan berarti liturgi sabda hilang. Ritus pembuka juga hilang. Sebagai satu kesatuan. Maka lebih baik ya adakan silahkan jalan salib dulu, selesai, Romo masuk sakristi, teng itu mulai lagu pembuka. Gitu.
Ada yang pernah mencoba begini, Romo membuka misa, salam pembuka, lalu hening, lalu jalan salib. Pernah ada itu. Selesai langsung doa pembuka, langsung liturgi sabda. Boleh enggak itu ya? Aku ya bingung ya, boleh enggak ya? Karena menurut teorinya itu harus selesai dulu jalan salib, dipisahkan dari misa, tidak dicampur seperti itu. Tapi memang kalau seandainya itu salah, salahnya tidak terlalu besar. Karena bagian ritus pembuka itu memang sesuatu yang kadang-kadang bisa disesuaikan, tapi tidak serta-merta. Misalnya contoh, perayaan malam Paskah, itu ritus pembukanya kan khusus toh itu. Iya kan? Ada api unggun, upacara cahaya api unggun. Kaya pramuka. Rebu abu. Lain rebu abu itu. Salib, salam, persiapan sebentar, doa pembuka, ya kan? Langsung bacaan, habis itu baru abu. Abu sebagai pengganti doa tobat. Kan di situ tobat sebagai tanggapan atas sabda. Logikanya begitu. Ya, itu. Tapi memang dari normal liturgi memang itu ditetapkan begitu, bisa memang. Rebu abu. Liturgi dan kesalehan umat meskipun tidak setara, tetap merupakan dua ungkapan sah dari ibadat Kristiani. Keduanya tidak bertentangan tapi tidak boleh dipandang sebagai dua hal yang setara. Liturgi tetap harus lebih tinggi. Intinya itu. Sekarang teologi devosi, ini bagian terakhir sebelum saya berhenti untuk kemudian tanya jawab. Ada 5 dimensi teologis untuk devosi. Pertama, dimensi trinitaris. Allah Bapa menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Isi penyelamatan itu adalah persekutuan dengan Allah Tritunggal sendiri. Sejauh devosi itu membantu dan memasukkan kita dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, dengan demikian devosi itu baik dan benar. De facto devosi hati kudus Yesus, sakramen Maha Kudus, devosi kepada Roh Kudus dalam karismatik itu jelas memasukkan kita kepada persekutuan Allah Tritunggal. Kalau Maria Romo, sama. Maria pun mempersatukan kita dengan Kristus. Maka nasihat orang-orang kudus kepada kita, para Romo juga, para Romo kalau mau dekat dengan Kristus, dekatlah dengan Bunda Maria. Karena Bunda Maria itu selalu bagaimanapun juga selalu membawa orang kepada Kristus. Doa Salam Maria itu memang pujian pada Maria, tapi sebenarnya pujian tertinggi akhirnya kepada Yesus. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Jadi puncak dari doa itu adalah buah tubuhmu yaitu Yesus. Habis itu baru doanya turun lagi toh. Kan gini doanya. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Kan gitu. Di puncaknya itu pada Kristus. Jadi Maria itu mengantar pada Kristus dan selalu bersama kita, mendoakan kita bahkan sampai mati. Amin.
Maka doanya anak-anak muda tadi salah. Salam Maria sampai mati. Salam Maria sampai mati ya. Keunggulannya cepet neng. Puncaknya nggak disebut. Yesusnya nggak disebut. Maka yang terkenal per Mariam ad Jesum. Selalu begitu. Dalam pandangan para teolog modern mengenai keselamatan, intinya memang gereja bukan satu-satunya sarana keselamatan, bukan satu-satunya. Kristus juga berkarya di luar gereja. Tapi gereja itu menampakkan sebagai sakramen, menampakkan Kristus. Kelompok yang mewartakan dan menampakkan mengimani Kristus. Tapi penyelamat sendiri adalah Kristus. Maka lumen gentium Christum est, Christus est. Kristuslah terang bangsa-bangsa. Gereja hanya sebagai sakramen. Maka keselamatan bagaimanapun juga, entah bagaimana Anda rumuskan, di luar gereja tetap ada keselamatan. Orang mungkin tidak mengenal Kristus, oke, enggak masalah, Lumen Gentium artikel 16. Tapi bagaimanapun juga, kalau orang diselamatkan pasti karena Tritunggal. Pasti karena persekutuan dengan Bapa melalui Putra dalam Roh Kudus. Pasti karena Kristus. Karena kalau kita tidak mengakui Kristus sebagai penyelamat, ya kita kehilangan identitas kita. Lalu yang kedua, dimensi ini kristologis, yang terutama terbagi atau terdiri dari dua misteri. Misteri inkarnasi dan misteri Paskah. Masing-masing misteri ini punya tekanan. Misteri inkarnasi itu tekanannya pada Sang Sabda yang menjadi manusia. Artinya apa? Dia Sang Sabda yang ilahi mengambil kodrat manusiawi kita. Berarti kemanusiaan kita ini digunakan oleh Allah menjadi medan komunikasi, medan perjumpaan dengan Allah. Seluruh kemanusiaan kita. Termasuk dalam hal itu adalah afeksi dan kerinduannya. Tapi bukan hanya sekedar mengenakan dan masuk, mengangkat kemanusiaan dengan afeksi kita, bukan hanya, tapi juga memurnikan, menebus, menjadikan suci dengan misteri Paskahnya. Karena misteri Paskah itu pusatnya pada pemurnian, penebusan. Dengan demikian, devosi sangat diterima secara kristologis karena yang ilahi Sang Sabda sendiri mengambil kodrat kemanusiaan kita, menggunakan segala kerinduan dan afeksi kita yang digunakan dalam devosi sebagai sarana perjumpaan dengannya. Tapi juga tidak asal segala gerak, tetapi juga apa yang membantu memurnikan kita berjumpa dengan Allah. Saya membaca dari Robert Schreiter itu pernah ada usaha inkulturasi dari orang-orang misionaris di Afrika. Lalu mereka menggunakan musik genderang. Itu sebagai dia oleh misionaris itu dimasukkan ke liturgi. Ternyata diprotes oleh orang-orang setempat. Dibilangin begini, pastor, genderang itu kami tabuh dalam konteks tarian-tarian erotis. Jadi enggak pantas kalau dimasukkan ke liturgi. Jadi ada unsur-unsur kultural yang memang harus dimurnikan, tidak bisa begitu saja. Kayak dangdut, itu sampai sekarang belum bisa masuk liturgi. Saya tidak tahu nanti.
Karena kalau dangdut, kalau saya masih ingatnya itu ya Inul Daratista. Dengan goyang ngeburnya itu ya. Tapi yang menarik dari sejarah perkembangan, keroncong tahun 50-an itu dilarang masuk gereja. Karena itu mengasosiasikan suasana di kafe-kafe, di tempat-tempat nganu itu ya. Di sana remang-remang itu. Jadi itu mengasosiasikan ke situasi yang enggak pas untuk liturgi. Tapi kemudian tahun sesudah orang udah zamannya ganti, keroncong malah enggak ada lagi di kafe-kafe, malah enggak ada itu. Malah diterima dalam liturgi gereja. Sekarang lagu keroncong, iringi keroncong itu enggak masalah. Saya enggak tahu apakah nanti dangdut akan begitu nasibnya, tapi sekarang ini belum lah. Masih harus dimurnikan itu. Yang ketiga, dimensi pneumatologis, yaitu Roh Kudus yang hadir di setiap diri dan bangsa manusia, yang selalu mendorong segala yang ada dalam diri manusia untuk terbuka kepada Tuhan. Roh Kudus pula yang mendorong berbagai bentuk ungkapan ulah kesalehan agar orang semakin mengalami Allah dalam segala keutuhannya. Tidak mungkin bangsa yang katanya menyembah berhala dewa-dewi, tapi kok saling membantu, saling mengasihi, bisa rukun satu sama lain di antara mereka. Bahwa ada hal-hal yang kurang pas, iya. Tapi kan tidak melulu semuanya itu gelap. Penghormatan terhadap kultur setiap budaya itu saya kira penting di situ. Karena Roh Kudus pasti di dokumen FABC ini sangat ditekankan berkali-kali. Keempat, dimensi eklesiologis. Gereja adalah komunitas yang beribadat, yang selain dalam perayaan liturgi, ada aneka ibadat lain, termasuk devosi ataupun ibadat sakramenti lain. Upacara pemberkatan dulu Romo-Romo ya, sakramentali. Pemberkatan rumah, pemberkatan hewan, ternak, pemberkatan alat-alat transportasi, toko ya. Itu kan juga ibadat, berbagai doa pribadi. Dan ada aneka macam penghayatan iman umat yang tampak dalam aneka macam bentuk devosi. Zaman kakak-kakak saya dulu katanya kalau ke gereja bersama bapak ibu itu harus melewati sawah. Jam 4 pagi udah berangkat karena gereja agak jauh. Katanya selalu, bapak itu selalu meminta sambil jalan pakai obor atau pakai dian itu, rosario, salam Maria. Sambil jalan itu sambil doa gitu. Saya udah nggak ngalami saya, kakak-kakak yang cerita. Bagaimana orang tua itu menanamkan devosi sejak kecil dan itu nanti akan menjadi buah pada masanya. Saya bertanya ketika kembali cerita tadi mengenai romo-romo balita yang tidak punya devosi. Jangan-jangan waktu di rumah juga memang jarang diajak berdevosi. Karena apa toh artinya pembentukan di seminari tinggi itu? 7 tahun memang. Waktu kami tahun 2000 pernah mengumpulkan Romo-Romo Unio. Pertanyaan kami pada Romo-Romo waktu itu, apa yang paling mengesan pendidikan selama ini, mana yang paling mengesan yang kita peroleh sehingga membentuk kita menjadi imam seperti ini? Sebagian besar mengatakan keluarga. Hanya 1-2 menyebut seminari. Jadi kami yang staf seminari itu merasa kecil hati, berarti nggak ada tegesnya. Mereka itu hanya mencari izin supaya ditahbiskan itu loh.
Selebihnya penghayatannya ya sesuai karo keluarga dulu. Terasa sekali romo-romo. Di seminari itu kan sekarang banyak toh anak-anak tunggal. Mulai banyak. Bahkan nyuwun sewu anak-anak yang dulu ada dulu sebelum bapak ibunya menikah. Kadang mereka pembimbing-pembimbing itu merasakan pergolakan hati mereka. Jadi mereka itu membayangkan sebagai mestinya saya itu ideal gitu loh. Tapi kok lahir dari, kalau saya gampang mengatakannya, udahlah, lihatlah silsilah Yesus itu. Iya toh? Itu kan sejarah keselamatan Allah. Pertama adalah Yehuda menurunkan dari istri Tamar itu dengan Tamar menantunya itu ya, menantunya, masuk mertua untuk mantu, karena bener tuh gue. Lalu Rut itu kan orang Moab dengan Boaz itu loh, jelas darahnya itu kan kalau bukan tidak murni Yahudi, ada keturunan asing. Bagi orang Yahudi itu kan sesuatu yang celah itu. Dan yang paling heboh itu sebenarnya Daud. Daud menurunkan Salomo dari istri Uria. Boya Batseba begitu loh. Dan kitab suci Injil itu membiarkan istri Uria ketok orang nganu gitu loh. Elik banget gitu loh Daud tuh. Tapi itu ditulis. Maka saya mengatakan gereja, panggilan kita itu jangan ditangisi bahwa sejarahnya tidak selalu mulus-mulus, tidak selalu lurus-lurus. Kadang seperti itu nyanyian sorong bebek angsa di kuali itu, sorong ke kanan, sorong ke kiri, tralalala itu belok-belok. Nah ini, kemudian terakhir dimensi antropologis inkulturatif. Gereja adalah umat beriman yang tetap manusiawi dan konkret dengan segala budayanya. Di sini sisi kultural memperoleh tempatnya dalam penghayatan iman. Justru gereja Katolik itu punya kesempatan dan kemungkinan yang sangat besar untuk masuk ke budaya-budaya. Karena dimungkinkan. Nah, ini kan sangat inkulturatif. Manusia mempunyai keterbukaan dan kerinduan akan Allah dan penghayatan pengalaman akan Allah itu dapat sangat beraneka ragam. Hingga yang dihayati menurut taraf umat yang sederhana. Seperti ketika orang-orang disebut ingin menjamah jumbai jubah Tuhan. Saya itu kalau misa dan prosesi sakramen Maha Kudus di Sempu, Gunung Sempu, Matukismo ya. Itu kan panitia selalu minta supaya membawa velum sambil mengarak sakramen Maha Kudus keliling di tengah umat, dibuatkan jalan. Dan tidak sedikit ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan anak-anak ikut-ikut yang selalu menjamah velum. Lalu di apa? Cium-cium gitu. Untuk saya ya enggak perlu. Wis mambu velum iki. Tapi bagi mereka yang apa? Imannya itu sederhana, itu berkah itu. Karena kena kesenggol dari Kristus. Ada yang enggak komanan apa? Velumnya kasulannya Romo yang dipegang. Padahal wis tengi, tengi, udah bau. Ini saya selalu, kalau pas orang podo gitu tuh saya, ya ini orang-orang sederhana yang percaya betul dan ingin menjamah jumbai jubah Tuhan.
Saya yakin para Romo dalam pengalaman pastoral punya pengalaman yang macam-macam. Dan saya kira ini sangat bagus di-sharingkan, mungkin besok ya. Tapi intinya kita mesti terbuka terhadap aneka ragam penghayatan umat akan Allah. Dan secara kultural memang sangat dimungkinkan. Dari sejarah inkulturasi, itu kalau boleh saya gambarkan secara kasar, abad-abad pertama hingga abad 4, itu gereja sangat terbuka terhadap kultur. Sangat terbuka. Istilah dalam teologi inkulturasi itu ada pluralitas budaya dalam pemahaman iman umat. Tapi sejak abad 4, 5 sampai awal abad 20 terjadi monolitik, monokultural. Hanya satu kultur, namanya Eropa. Itu menguasai 16 abad. Baru awal abad 20, dimulai dengan Pius ke-12, dengan batas tertentu, dia mulai mengakui pluralitas budaya dalam gereja. Mengakui pluralitas penghayatan iman. Tapi mahkotanya memang Konsili Vatikan kedua. Sekarang ini kita ada di zaman pluralitas. Maka para Romo, itu yang boleh saya rumuskan sampai di sini. Pendasaran devosi itu kokoh ya. Trinitaris, kristologis, misteri inkarnasi dan paskah, pneumatologis, eklesiologis, antropologis, inkulturatif. Tantangannya adalah satu, bagaimana menggembalakan, merengkuh, nggak ada kata lain selain menggembalakan nih, merangkul berbagai devosi yang muncul di tengah umat, yang beraneka ragam itu. Ini pertama. Yang kedua, bagaimana memperhatikan bentuk-bentuk devosi tertentu yang cocok untuk masing-masing kelompok kategorial atau kelompok massa. Khususnya kaum muda. Tadi sudah dikatakan devosi-devosi tertentu ternyata lebih laku di kelompok orang tua. KI, apalagi tadi Legio Maria. Tapi saya katakan ini sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Ketika liturgi menjadi terasa kaku, saklek, maka devosi menjadi jalan keluar. Dan mereka masih tetap ada dalam pangkuan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Dan yang ketiga, menurut saya tantangan kita adalah pendidikan iman dan pendidikan keluarga-keluarga, pendidikan iman dalam keluarga, baik itu menyangkut praktek devosi atau praktek doa pribadi tetap dihidupi dalam keluarga doa bersama, maupun pendidikan yang terus berjenjang. Saya ngamati kadang-kadang para Romo coba perhatikan, jangan-jangan yang tersentuh dengan katekese yang intensif cuma kelompok yang mau komuni, mau krisma, atau mau baptis yang dewasa. Yang sudah komuni, yang sudah krisma, yang sudah baptis, nggak pernah dapat katekese. Selain mendengar khotbahnya Romo, syukur kelompok basis hidup, dan itu puji Tuhan memang sesuatu yang bisa menjadi solusi, tapi masih terus dikawal. Begitu Romo Pomo,
Ini nggak tahu Romo udah mulai ngantuk atau belum. Monggo. Sudah jam 20 lewat 40. 1-2 pertanyaan kalau masih ada. Romo Swendri. Terima kasih Romo. Tadi salah satu saja yang diterangkan bahwa pakem liturgi memang tidak boleh diotak-atik, itu pakem. Kemudian tadi dicontohkan yang agak melenceng, rosario dimasukkan di dalam pakem, jelas nyalai aturan. Apalagi jalan salib masukkan itu langsung khotbah atau sudah persembahan. Nah, pertanyaannya dalam penerimaan sakramen perkawinan itu kan Ekaristi sebagai puncak, memuncaki daripada janji perkawinan itu sakramen perkawinan dalam Ekaristi itu. Kemudian pertanyaan saya, dalam situasi ya tidak umum lah ya, situasi yang umatnya hanya taruhlah 10 kakak atau 10 orang yang ada di situ atau mungkin lebih. Kemudian ada Ekaristi, kemudian sakramen penerimaan sakramen pengampunan itu habis tanda salib, sakramen penerimaan pengakuan pribadi, lalu dilanjutkan Ekaristi seperti biasa. Itu nyalai aturan, salah besar atau salah kecil? Yang terakhir gimana Romo? Jadi tanda salib romonya karena nggak ada romo lain, umatnya juga sederhana sekali umatnya. Udah romonya membuat tanda salib, mari kita sekarang pengakuan dulu, baru acaranya ya Ekaristi. Pengakuan maksudnya sakramen tobat, pengakuan dosa. Sakramen tobat sendiri-sendiri itu. Iya. Tetapi pakemnya Ekaristi tidak diganggu gugat. Hanya untuk membuka supaya umat itu kumpul, supaya renungan, itu loh. Ya enggak salah itu Romo. Enggak salah toh, bukan salah berat. Itu kan sebenarnya malah lebih baik lagi disiapkan dengan ibadah tobat Romo. Lah iya makanya itu. Itu kan baik sekali loh. Iya. Tapi itu disatukan gitu, seolah-olah disatukan gitu loh. Mboten Romo ini sempat waing bareng toh. artinya sudah selesai pengakuan, langsung Ekaristi. Mulai Bapak, ya kan enggak masalah Romo. Tetapi kalau tanda salibnya hanya sekali, ya sekarang 2 kali gitu aja. Tanda salib memberi pengantar untuk pengakuan, lalu pengakuan pribadi lanjut. Supaya orang juga tahu bahwa Ekaristi belum dimulai. Lalu sakramen tobat sebagai bagian dari persiapan. Ya. Maka sebaiknya misa dimulai tanda salib lagi aja Romo. Oh gitu. Yang tadi itu ibadah tobat namanya. Malah bisa ditambahi Romo. Renungan itu. Kita ngakui itu sekarang kita hening. Pengantar untuk sakramen tobat. Nah gitu maksudnya. Oh itu sebagai ibadah. Tapi khotbahnya tetap. Bacaannya tetap semua tetap sama. Iya udah. Jadi Romo tinggal nambahi 1 tanda salib lagi. Ya enggak terlalu salah banget Romo, tapi sebaiknya begitu, ada salib lagi. Lalu salam pembuka biasa. Mungkin pertanyaan Romo Swendri tadi, pernah ada satu kalimat mengatakan satu-satunya sakramen yang tidak bisa disatukan dengan Ekaristi adalah sakramen tobat. Mungkin ada komentar begitu. Yang lain kan puncaknya pada perayaan Ekaristi, termasuk manten tadi, masuk baptis, masuk tabisan, semua dengan Ekaristi. Tapi sakramen tobat yang tidak bisa disatukan dengan Ekaristi. Saya enggak tahu Romo bagaimana menjawab itu. Apa harus dipisah gitu maksudnya? Iya, dipisah. Sebagai Seperti Romo tadi satu-satunya. kan menambahkan 1 tanda salib lagi, artinya mulai lagi dengan dari awal kan? Iya. Iya. Menurut saya itu memang sebagai bagian dari persiapan untuk misa.
Oke, masih ada satu. Tidak ada. Mungkin Romo menutup untuk Udah malam ini capek 1-2 kalimat. Sudah cukup Romo? Ya cukup ya. Ya baik, Monsinyur, para Romo, Bapak Ibu, kita akhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Namamu. Saudara dan saudari sekalian, juga umat Allah yang kita tinggalkan di tempat kita masing-masing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.